Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan, mencatat niat kita, dan juga Allah ridho kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terus belajar menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Maka kami akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu pengumuman, yang ketiga yaitu tausiah inti, yang keempat nanti dilanjutkan tanya jawab, dan yang kelima yang terakhir yaitu penutup. Maka memasuki acara yang pertama, marilah kita buka ngaji bareng Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pengumuman bahwasanya saldo ngaji bareng Samara sampai hari ini yaitu sebesar 3.665.000 rupiah. Mudah-mudahan para donatur dan juga para muhsinin dan yang mensupport acara ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berat amal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman yang selanjutnya yaitu nanti setelah sholat isya, panitia ngaji bareng Samara menyediakan minuman, makanan, monggo kita nikmati bersama sambil ngobrol, sambil curhat atau sambil tukar pikiran sehingga bisa merekatkan ukhuwah sesama kaum muslimin. Kemudian pengumuman yang selanjutnya yaitu ngaji bareng Samara pekan depan akan disampaikan oleh Ustadz Hafidz Salam Baju dengan tema fikih kurban kedua. Jadi melanjutkan fikih kurban yang pertama kemarin. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Utsman dari SPDI dengan tema menumbuhkan semangat berkorban. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Samarah yang dimuliakan Allah taala, senantiasa tiada henti dan bosan kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, apapun dan berapapun nikmat itu. Yang kita syukuri nikmat sehat. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita Allah limpahkan kesehatan dan keselamatan. Yang kita syukuri nikmat rizki, semoga Allah melimpahkan rizki yang barokah untuk kita semua. Yang kita syukuri umur, semoga Allah memberikan umur yang barokah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa
kajian pada malam hari ini dengan tema menumbuhkan semangat berkurban. Mengawali kajian ini saya menukil pertama di surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat dirangkai dengan kurban. Yang kedua, di surat Al-Kautsar, insya Allah kita sudah hafal. Dan yang pertama tadi, yang doa iftitah yang pakai kabiro itu kan ada di situ. Yang kedua ini inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sama hadirin, di surat Al-An'am ayat 162 tadi awal sandingkan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, kurbanku. Surat Al-Kautsar, kami memberi engkau nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini dua tidak bisa dipisahkan ini. Sholat adalah ibadah fisik kita, dan wanhar, kurban, adalah ibadah mal. Maka tidak akan sempurna orang ini kalau dua-duanya tidak dikerjakan. Sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah dikasih nikmat sehat, kurban sebagai bentuk syukur dikasih nikmat berupa rezeki. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kayak demikian bisa kita ambil kenapa sih kita ini hikmah, kenapa kita harus berkurban. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, dilihat dari dua ayat tadi, lebih-lebih di surat Al-Kautsar, kenapa sih kita harus berkurban? Agar tumbuh semangat sanjungan berkurban. Ini adalah sebagai tanda syukur kita. Kita ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Orang yang bahagia, kata Ibnu Qayyim, idza u'tiya syakara, kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Lah bagaimana cara bersyukurnya? Maka syukur kalau dikasih fisik, sholat, perintahnya kerjakan. Syukur dikasih nikmat rizki, maka rizkinya itu digunakan untuk berkorban. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tanda syukur ini kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan. Dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu untuk mengumpulkan nikmat itu. Karena saking banyaknya nikmat sehat, nikmat materi, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat ketenangan, nikmat kesehatan. Innallaha laghafurur rahim. Maka terusannya ayat itu, kita diperintahkan untuk menghitung nikmat, dan tentu kita tidak akan mampu mengumpulkan nikmat itu. Maka kemudian innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu sungguh ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Pengasih. Artinya apa? Banyak orang yang tidak syukur, banyak orang yang kufur. Maka kemudian innallaha, kita diingatkan agar apa? Agar kita ini senantiasa ingat. Kemudian kalau seumpama kita tahu bahwa kita berdosa, laghafur, Allah itu Maha Pengampun.
Rahim, lagi maha pengasih, penyayang. Masya Allah. Ini bentuk syukur. Dikasih nikmat, syukurnya apa? Yaitu tadi. Makanya pernah saya sampaikan, syukur itu rukunnya kan 3. Dengan ucapan, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur itu adalah dengan hati. Hatinya membenarkan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Yang ketiga bentuk syukur ini, banyak ini orang yang nggak berhasil, nggak lolos, adalah dengan bil arkan, dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Dikasih nikmat, wujudnya apa? Masya Allah, sujud. Wujudnya apa? Takbir. Wujudnya apa? Menghambakan diri kepada Allah. Dikasih rizki, wujudnya apa? Ada infak, ada sedekah. Lah sekarang alhamdulillah menyongsong datangnya Idul Adha. Sekarang kita bulan Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah. Maka ada ibadah namanya kurban. Kemudian kenapa sih kita ini kok kemudian harus berkurban? Ini sebagai tanda, satu, orang bersyukur, kedua, tandanya ini orang bertakwa. Lah saya panjenengan kepingin agar menjadi orang yang bertakwa. Di surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah nggak nerima dari daging darah hewan tadi. Yang nyampe kepada Allah itu bukan dagingnya, yang nyampe ke Allah itu bukan darahnya. Walakiyanalu, akan tetapi Allah itu menerima apanya? At-taqwa minkum, ketakwaan. Nah, takwa ini juga gitu. Takwa itu bukan hanya sebatas omongan. Takwa itu bukan pakaian. Banyak kadang orang baju nama takwa. Apa jaminan orang baju takwa? Takwa Pak. Baju koko, baju takwa. Takwa itu bukan apa ini? Ucapan aku takwa, enggak. Takwa itu bukan juga dinapa itu tahu, ya, bukan makanan, tapi takwa. Rasul menyebutkan at-taqwa hauna, takwa itu di sini. Lah saya jenengan tentu Ramadan kemarin la'allakum tattaqun adalah agar supaya menjadi bertakwa. Dan di Zulhijjah ini Allah perintahkan kita berkurban, itu sebagai tanda orang yang bertakwa. Makanya kita bersyukur di sini, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kita berkurban, itu wujud bahwa kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tentu dengan syarat tadi, karena yang nyampe kepada Allah itu bukan darah, bukan dagingnya, tapi ketakwaan. Tentunya kita kurban itu juga harus disertai dengan keikhlasan, mendidik kita ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah itu pernah kurban 1 ekor domba. Beliau sembelih untuk beliau, kemudian beliau nyembelih 1 lagi untuk umatnya. Pernah suatu saat Rasulullah itu nyembelih bukan domba, hadirin, tapi apa? Unta. Berapa jumlahnya? 100. Berarti Rasulullah itu pernah kurban 1 ekor domba. Oh, waktu itu mungkin, mohon maaf, menunjukkan seumpama jenengan lagi punya duit banyak sama nggak punya duit gitu loh. Rasulullah kurban untuk beliau sendiri 1 domba. Beliau pernah punya rizki, Masya Allah. Rasulullah itu mulai masuk Madinah sampai Rasulullah sukses di Madinah, sampai beliau wafat, maka rumah beliau itu tetap
nggak berubah. Tapi Rasulullah kurban sampai 100 unta. Unta sama sapi mahalan mana Pak? Mahal unta, sapi saat ini pinten? 25, ada yang 35 yang besar itu. Kalau unta itu sekitar 50 Pak, 50 juta. Kalau kali 100 berarti berapa nih Pak? Nah, itu Rasulullah kurban beliau sendiri. Bahkan beliau yang menyembelih kurbannya sebanyak 63. Beliau sembelih sendiri. Sisanya kemudian diserahkan ke Ali untuk menyembelihnya. Masya Allah. Dan Rasulullah ini Masya Allah mementingkan ini. Karena bentuk ketakwaan. Rasulullah sukses gak berubah rumahnya. Kan beda kalau dengan umatnya. Sukses langsung berubah Pak. Karepe akeh. Ganti apa? Ganti montore, ganti mobile, ganti renovasi rumah, terus napa malih? Istrinya ganti, tambah. Rasulullah enggak, Masya Allah, korban 100. Maka tentu dalam hal ini kita ambil pelajaran di sini, karena yang nyampe itu adalah ketakwaan, bukan sapinya, bukan kambingnya. Maka jangan sampai kurban itu jadi jor-joran. Itu nanti masuk wiki, saya sedikit kayak demikian menyindir. Kurban itu Masya Allah, saya ambil contoh tadi, Rasulullah pernah 1, untuk beliau pernah 100. Kalau orang ini menumbuhkan saya harus korban, korban itu nggak harus nunggu kaya. Korban itu harus ada ketakwaan. Beli domba Pak, itu kan ada domba itu paling masuk jadaah itu usia berapa itu? 6 bulan Ustaz ya. Kira-kira 6 bulan itu piro? 2 juta? Loh nggak sampai. Gak harus ditaruh di masjid, gak harus diumumkan. Loh ini ada keikhlasan. Ya Allah saya kepingin korban. Lah iki yang itu tadi 6 bulan atau yang masuk 1 tahun, yang kalau ini aku dek tak tele masjid iki cempe kok di korban. Kalau kepingin ya Allah di rumah beli, disembelih sendiri, kemudian dibagi ke tetangga, sana betul gitu. Sah, nggak harus kemudian di masjid diumumkan. Malah ada yang sombong-sombongan Pak, liane kuru-kuru. Kurbanku yang paling gede, paling lemu loh. Kalau tumbuh kayak demikian, Masya Allah, berarti seumpama itu tadi nggak ada 2 juta. Ya Allah, tanda orang bertakwa, bersegera itu. Makanya kadang ada orang kurban nunggu kaya, gak kaya, gak kurban, keliru. Kurbanlah, insya Allah menjadi kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kenapa kita perlu juga berkurban agar tumbuh kesadaran kita ini? Ini mengingatkan kita yang ketiga, bahwa kekayaan saya antum yang Allah berikan kepada saya antum itu adalah titipan. Saya antum lahir nggak bawa apa-apa. Saya antum lahir nggak nyandang pangkat, nggak semua lahir nggak punya apa-apa. Kemudian dia menjadi pinter, menjadi kaya, menjadi sukses, itu semua titipan. Di surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta saya antum, wa auladukum, dan anak-anak kita, harta kita, anak-anak kita, fitnah, itu ujian, cobaan, titipan.
titipan itu, ujian. Bagaimana kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa nggak amanah ini kita jalankan? Dikasih harta, karena itu titipan. Lah sekarang yang menitipkan itu minta keluarkan, biar barokah, keluarkan biar bermanfaat. Wa innallaha indahu ajrun adzim. Terusannya ayat, dan sesungguhnya Allah itu di sisinya ajrun adzim, ada pahala yang besar. Karena ini titipan, ini amanah, harta itu kalau ditasyarrufkan, digunakan untuk kebaikan, maka ajrun adzim, ada pahala yang besar. Maka sholat yang di surat Al-Kautsar tadi dan juga di surat Al-An'am berkaitan sholat dan kurban. Sholat itu ibadah fisik, Pak. Kalau ibadah fisik itu enggak begitu berat. Sholat perlu modal? Enggak perlu modal, mungkin sarung ini cuma ini dipakai setiap hari sholat. Tapi kalau kurban perlu modal, Pak. Makanya sholat dengan kurban itu kalau ibadah beratan mana? Berat kurban, Pak. Karena ngeluarkan apa? Uang. Nah kalau saya ibaratkan gini loh, kita ini mau beli kurban sapi ukurannya pinter 3 juta ya? 3,5 juta. Kambing semua ya 3 juta. Beli apa? HP 3 juta. Kira-kira plonge ati, mohon maaf, legone ati ku bayar kurban apa bayar HP? Loh, kadang orang ini nek masalah materi, padahal ini titipan. Ini mengingatkan kita, kenapa kita harus berkorban? Ingat, harta kita, anak kita itu adalah titipan. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'al. Dalam hadis, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai orang ini nanti akan ditanya. Ditanya tentang apa? Tentang hartanya. Kalau harta itu kan dari mana kau dapat, kemana engkau nafkahkan. Tentang ilmunya, tentang fisik atau jasadnya, tentang umurnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengingatkan kembali kenapa kita perlu berkorban. Karena kita ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar titipannya ini barokah, biar titipannya ini masya Allah bermanfaat, maka Allah memerintahkan keluarkan, ya kita keluarkan. Lalu dititipi yang minta keluarkan, oh nggak dikeluarkan, Pak. Masya Allah, ini juga melatih sifat kedermawanan. Mana qasat malu abdin min sodaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang dari sodakoh. Bukannya berkurang, malah justru bertambah. Kadang kaum muslimin itu dicekoi waktu sekolah dulu, paham, pernah ini juga saya sampaikan, paham kapitalis itu loh, Pak. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai itu bener, Pak. Nek pingin pandai, rajin belajar, rajin nuntut ilmu, rajin bertanya. Yang kedua ini hemat pangkal kaya. Nek kepingin soge kudu hemat. Nek hemat berarti kudu cetil loh. Kebalik kalau Islam, kalau kepingin kaya bukan berhemat tapi apa? Sedekah malahan.
Bukan berarti saya antum nggak boleh hemat. Hemat dalam artian ini untuk sedekah, bukan kemudian terlalu hemat. Wis kadung napa Pak iki? Dicengkerem gak iso lepas. Masya Allah. Harta itu adalah titipan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita ini harus bersedekah, harus berkorban agar tumbuh kesadaran kita? Karena dengan berkorban, sudah kita berkorban itu sebagai sarana membangun kepedulian sosial. Artinya apa? Ijtimaiyah, bersosial, bermasyarakat. Korban kan ada bagian-bagian Pak, kita potong semua jenengan. Wis aku tuku biasa karena duitku titik, engkau tak tele masjid timbang dadi rame itu tadi. Akhirnya jenengan wis taruh belakang, besok habis sholat Idul Adha jenengan langsung sembelih. Yang penting sembelih secara syar'i, gak iso nguliti Pak. Alah wis langsung dinapa jenenge? Dipotong-potong ngono ae wis. Ya. Terus kemudian apa? Dibagi. Loh. Malah kan kalau masalah kulit itu jadi rame Pak di mana-mana itu. Didol di ini dan sebagainya. Sudah langsung nama ketoki naik bagi wis. Loh. Kemudian apa? Kepedulian sosial dibagi. Ada sebagian dia, sebagian untuk fakir miskin, sebagian lagi nanti dihadiahkan. Masya Allah. Di surat Al-Maidah ayat 3, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan saling. Kemarin di Idul Fitri bagi zakat, sekarang Idul Adha bagi daging. Masya Allah, Islam kayak demikian. Kemudian kenapa kita ini harus berkorban? Agar saya jenengan ini, mungkin aku sih urung niat. Kan kadang ada orang itu sudah dari jauh sudah berniat, ada orang itu baru niat karena ngerti, atau mungkin belum sama sekali, pemahaman yang keliru. Soalnya ada yang kapan hari itu ada yang beranggapan bahwa kurban itu adalah ibadah seumur hidup sekali. Lu enten lho Pak, kok mboten kurban jenengan wong padahal mampu. Loh, pun sampun dalam kurban itu bukan seumur hidup sekali, kurban itu setiap tahun. Nah ini kadang banyak yang nggak sadar Pak Bu, banyak yang nggak memahami. Ya Allah, kalau itu tadi seumpama kambing itu tadi, satu ekor kambing kan untuk satu keluarga bisa. Rasulullah bisa pernah tadi nyembelih satu untuk beliau, satu untuk umat beliau. Pernah Rasulullah punya rezeki, Rasulullah berkorban 100 ekor unta. Kita ambil yang paling minim tadi Pak, Rasul kurban dengan satu. Kalau seumpama itu tadi kambing, sudahlah, nek seumpama nggak bisa beli yang 4 juta, beli yang 3 juta. Nggak bisa beli 3 juta, 2 juta, beli yang bawahnya lagi. Soalnya nyuwun sewu, ada, saya pernah Pak, 2 orang saya masih telepon, Ustadz saya itu punya duit 1 juta Ustadz. Pak Bu, saya kepingin korban. Lah kata duit meneng, mboten enten. Wansal oleh tak ono. Tapi gak tak dele Medion ya. Lah dele pundi Pacitan.
Karena saya ada daerah binaan sana Pak. Golekno korban sing 1 juta putun kirimno. Bismillah. Kalau orang ini semua kayak demikian, 1 rumah tangga 1 ekor Pak. 1 RT itu berapa? Berapa kakak? Pinten? 50 kakak. Kalau tumbuh kesadaran Pak, 1 RT 50 kakak, yang miskin dan yang banyak mana? Yang miskin dan yang kaya banyak mana? Banyak yang kaya. Banyak yang miskin. 50 itu miskin dan kaya kinten-kinten. 1 RT itu semua Pak. 50, yang miskin dan kaya 50-50 semua gitu. Oke lah 50-50, 50 berarti 25 kaya, 25 miskin. Berarti kalau orang ini tumbuh kesadaran semangat untuk kurban, minimal RT itu berapa kambing? 25. Masya Allah. Tapi kira-kira di RT kita gitu nggak Pak? Insya Allah nih. Ada sampai, mohon maaf, kemarin saya ngisi di mana gitu, sampai proposal sudah masuk Pak, daerah Dungus. Saya ngisi kapan hari itu, minta di ini wiki kurban, kemudian dari takmirnya itu mengatakan, Ustadz ini sudah masuk proposal pengajuan hewan kurban. Daerah mana? Dungus. Nggak tahu. Lah kenapa? Nggak ada sama sekali. Allahu a'lam. Makanya belum sampai mungkin mereka memahami. Padahal 2 motor kabeh lho Pak. Ya Allah, kebutuhan ngerokok lo iso. Gudang garam pinten sak pakai Pak? 25 kan? Nggih. 25.000 sehari habis diobong gitu. 25 kali 30 700 ya, 25 kali 3 berarti 751 bulan. Kalau dia kurban nyelengi 250 tangel diobong 750. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kenapa kita harus berkurban? Agar kita ini memahami ini sebagai syiar Islam dan sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalilnya di surat As-Saff ayat 102-107. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini sering minta ambil hikmah sebagai pengingat. Nabi Ibrahim sudah menikah, kepingin anak, sudah dikaruniai anak, tumbuh lucu-lucunya sebagai qurrata ayun, penyejuk jiwa, penentram hati. Allah perintahkan, ini ujian. Ibrahim sembelih, Masya Allah. Makanya kurban itu 3, tidak bisa dipisahkan hadirin. Nabi Ibrahim, ibunda Hajar, terus Ismail. Ibrahim bapak, ibunda Hajar ibu, terus Ismail anak. Kurban ini Pak, dari dulu itu kalau saya amati dekat dengan tahun ajaran baru. Ini ujian. Jenengan bapak-bapak, jenengan sudah niat kurban. Ibrahim perintah kurban. Ibrahim ngomong sama sama istrinya, kalau memang itu perintah kerjakan. Jenengan sudah niat kurban, nyelengi Pak, oleh 3,5 juta, ngomong sama istri jenengan. Maka ketika ngomong sama istri, sama Ibrahim ngomong sama
Ibunda Hajar, kalau memang itu perintah kerjakan. Tapi kalau saya jenengan kadang wes ngomong, tapi kadang nggak nyumpot, Pak. Bu, aku arep kurban. Lah duit tak? Alhamdulillah duit. Ada yang alhamdulillah, ada yang enggak, Pak. Napa? Nyegat. Wala, Pak. Kurban tahun ngarep isok. Kabeh nek arisane gawe gelang. Aku iki bojone Pak RT, Pak RW. Guyonan iki, Pak. Nek rapat RT PKK aku tok sing gak gelangan. Gak izin lah sampean nambah aku. Kira-kira ya napa, Pak? Gelang apa sapi? Kalau sudah menang kadang wes pokoknya sapi, alhamdulillah. Suami istri menang kurban, lah kok anake atau jenengan ini musim tahun ajaran baru, kayak masuk sekolah, tuku seragam, tuku laptop, tuku sepatu, tuku ini, kira-kira menang bundi? Kadang orang Masya Allah, coba Nabi Ibrahim kita ambil hikmah, ini syiar Islam, Masya Allah. Ada daerah memang karena lingkungannya ngaji, lingkungannya paham, sehingga kemudian tumbuh. Tapi ada yang saya contohkan tadi, di daerah itu tadi, Dungus, tidak tahu Dungus mana, nggak ada sama sekali. Atau makan banyak, padahal di situ banyak orang yang kaya. Lah mana mereka ini kurbannya? Kurban Ustaz, kurban apa? Terasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian ini juga kenapa kita ini butuh kurban, ini untuk membuang sifat kebinatangan. Ketika kita ini mengalirkan darah kurban, ketika kita berkurban, ya Allah ini kurbanku, terima ya Allah, kita alirkan darah itu, maka pada hakikatnya kita ini membuang sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Saya menukil di Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah, hadirin, ada pemicu dosa dalam diri manusia. Itu pemicunya ada 4. Karena saya antum itu diciptakan oleh Allah dari macam-macam, sudah ini ada sifat semuanya. Maka pemicunya, kata Ibnu Qudamah, dalam diri kita itu sifat yang pertama ini sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Dalam diri saya antum itu ada sifat rububiyah, ketuhanan. Karena saya antum ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka dalam diri kita itu ada sifat ketuhanan. Apa contohnya? Sombong. Sombong, Tuhan itu kan sombong, Pak. Boleh nggak Tuhan sombong? Ya boleh. Bangga, ini loh milikku, loh Tuhan nggak apa-apa, Pak. Pemaksa, dipaksa. Tuhan nek gak ancaman rokok. Loh, sifat Tuhan, Pak. Suka pujian. Makanya kita senantiasa mengucapkan hamdalah, memuji Allah. Tuhan itu suka sanjungan, superioritas. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu milik Allah. Gak boleh manusia. Tapi nyon sewu, dalam diri manusia itu tadi sombong ada nggak? Bangga ada. Pemaksa ada, Pak. Wow, nek gak melu aku tak. Loh. Suka pujian? Ada malah wah nek dipuji saweneng langsung. Yang kedua, memicu dosa itu, kata Ibnu Qudamah, adalah sifat syaitoniyah.
sifat setan, Pak. Bar ketuhanan terus sifat setan. Karena dalam diri jenengan itu ada. Apa kata beliau? Sifat setan itu ada dengki. Dalam diri kita ada dengki, ada kezoliman, ada tipu muslihat, ada tipu daya, ada kecurangan, kemunafikan, bid'ah, kesesatan. Itu dari mana? Syaitan. Tumbuh ada dalam diri kita. Terus yang ketiga pemicunya apa kata beliau? Sifat lah ini tadi, bahimiyah, kebinatangan. Makanya sembelih itu biar apa? Sifat binatangnya ini hilang. Apa sifat kebinatangan? Binatang itu Pak sifatnya rakus. Apa lagi? Menghalalkan segala cara, ambisi untuk memenuhi perut dan bawah perut. Ini binatang. Pak, binatang nggak ngerti iki TE sing duwe tanaman majikannya atau nggak tahu. Terus yang keempat, sifat sabuiyah. Sabuiyah itu pemangsa buas, Pak. Amarah, dendam, agresif, memukul, membunuh, itu ada dalam diri manusia. Maka kata beliau, sifat-sifat ini punya tahapan, dari sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat apa ini tadi? Bahimiyah, kemudian sifat sabuiyah. Maka yang dominan pertama itu sifat bahimiyah. Hewan itu tadi, Pak, rakus, menuruti apa? Perut dan bawah perut. Kalau sudah orang ini dikuasai sifat bahimiyah, maka sifat yang keempat muncul. Nama niku sifat sabuiyah, agresif, memukul. Bagaimana dia mendapatkan itu? Nggak peduli. Terus kemudian baru masuk sifat yang kedua, sifat syaitoniyah. Maka dia untuk mendapatkan itu, maka dia melakukan tipu daya, tipu muslihat, makar dan sebagainya. Kalau sudah dikuasai, baru yang pertama tadi, apa? Rububiyah, merasa aku. Lah ini kurban itu sanjenengan dibuang sifat-sifat kayak demikian. Allahu a'lam. Demikian hadirin Isa. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kurban itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13, maka amalan yang terbaik itu adalah orang ini mengalirkan darah kurban. Artinya dia berkorban. Seumpama para ulama menyebutkan begini, orang ini sedekah dengan uang 3 juta, dia sedekah dengan 3 juta. Dengan dia 3 juta beli hewan kurban kemudian disembelih, maka pahalanya di sisi Allah itu yang terbaik adalah dengan beli kurban disembelih tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rizki untuk kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban. Bismillah, semangat, insya Allah Allah masih rizki. Allahu a'lam. Demikian, monggo. Monggo Pak, ada yang mau bertanya masih ada waktu 10 menit, monggo.
Cukup. Monggo wonten apa mboten yang bertanya? Kelihatannya tidak ada yang bertanya, Pak. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Paham berarti. Ya, intinya semoga semangat kurban ini ya apa ini umat Islam khususnya di daerah kita Allah tumbuhkan untuk lebih banyak berkorban. Soalnya begini Pak, tidak tahu di tempat kami biasanya itu banyak yang daftar. Tahun ini sampai panitia Ustadz kok sepi-sepi saya. Wallahu alam. Ada yang masjid itu kemarin sudah penuh. Nah di tempat saya itu sampai hari ini ada beberapa. Loh Ustadz enggak kemarin kok apa jadi sepi-sepi apa gak kurban lagi, Allahu a'lam gitu. Makanya dalam hal ini bismillah, kurban itu wa may yattaqillah, karena iman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah kasih yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, semoga sekali lagi Allah melapangkan rezeki untuk kita semua dan kita semua bisa berkorban tahun ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, memasuki acara yang terakhir yaitu acara yang kelima. Marilah kita tutup ngaji bareng samaran dengan bacaan sabda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.